Shalom Community. Selamat datang di Light, Listening, Inspiring, Teaching, and Education. Halo Shalom Community. Selamat datang di Light, Listening to Inspiring, Teaching, and Education. Nah, siang ini saya ditemani oleh guru-guru Sekolah Dian Harapan yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun nih. Bahkan ada yang 20 tahun ya mengajar di SDH Cikarang ini. Siapakah? Ada Miss Eva. Hai Miss Eva. Hai Miss Lucy, Ada teman-teman. Miss Lely. Halo Miss. Ada Lucy. Mr. Rudy dan Miss Deti. Halo. Nah, kita akan berbincang-bincang nih, sharing bagaimana proses pendampingan anak-anak kita dalam masa pembelajaran online ini atau PJJ. Jadi begitu banyak masalah ya kalau kita alami saat-saat ini ya, ada begitu banyak masalah, misalnya jaringan, device-nya, kemudian tugas-tugas yang terkumpul tidak tepat waktu, gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa membahas satu-satu nih. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana peran dari orang tua yang sangat penting di sela-sela kesibukan dan pekerjaan mereka. Yang kedua-duanya ini ada yang bekerja, ada yang satu bekerja, yang satunya di rumah. Nah, masih harus mendampingi anak-anak, sudah lelah bekerja, harus dampingi anak-anak, terlebih untuk anak-anak kindi. Ya, nah mungkin Miss Eva punya trik untuk bisa dibagikan kepada kita atau tips yang bisa dibagikan kepada kita semua di sini nanti bagaimana sih mendampingi anak-anak kindi ini? Silahkan Miss Eva. Baik Miss Lucy, terima kasih untuk diberikannya kesempatan untuk sharing ya. Bapak Ibu, kalau sampai sekarang sih Miss Lucy dan teman-teman, Bapak Ibu kita nih, Parents of Dian Harapan School itu TOP banget. TOP BGT Yes. ya. Top banget gitu ya. Iya. Kenapa? Karena sampai saat ini pun mereka sangat konsisten untuk concern anaknya bisa ikut untuk belajar online ini ya, concern sekali gitu. Dari mulai terus konsisten bertanya kepada homeroom khususnya kami ya, saya di Kindi, terus Bapak Ibu juga ketika ada hal-hal sesuatu pasti langsung segera chat. Nah, sekarang kita lihat nih tadi ada banyak masalah. Terus gimana dong? Masalahnya banyak, terus kita mau gimana kan nih gitu. Masalah yang saat ini adalah bagaimana sih untuk mendampingi gitu ya Miss Lucy ya? Iya, betul, mendampingi anak-anak kita ini Miss. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk anak-anak kindi memang usia kita range-nya 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Nah, per levelnya itu kan K1, K2 dengan K3. Sebenarnya kalau secara umum pendampingan orang tua untuk anak-anak usia seperti ini memang pendampingan penuh. Dalam artian disinilah masanya kita sebagai orang tua nih concern untuk mendampingi mereka. Dalam hal satu, memang untuk pengenalan di masa belajar online ini, mereka kan harus mengenal alatnya. Ya, jadi memang orang tua di situ dibantu dengan guru akan bersama dengan anak-anak untuk bisa mengenal apa sih alat yang digunakan secara yang sederhana, ya. Dan itu disiapkan loh Bapak Ibu, memang spotnya akan sangat lebih baik. Jadi corner di mana anak-anak bisa tahu disitulah memang dia tempat ketika join dan harus belajar ya, betul. Dan itu sudah dilakukan sih sebagian besar orang tua ketika memang kenapa ya anak saya selalu lompat sana lompat sini,
terus gak bisa diam, kita kasih encourage memang, karena usia segitu memang bertahannya 5 menit itu sudah puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi tetapi akan sangat didukung ketika ada spot tertentu di mana anak bisa nyaman, itulah cornernya. Terus juga bisa ditempelkan Sesuatu yang menarik ya. sesuatu yang menarik sehingga mereka interest gitu. Dan itu untuk yang kewan ya. Jadi Gitu. tadi perlunya pengenalan hal baru itu misalnya di penggunaan Teams ya. Kalau kita kan menggunakan Teams. Jadi anak-anak untuk usia K1, K2, K3 itu biasanya memang harus dikenalkan, benar-benar tahu bagaimana cara menggunakan Teams ini ya, Miss ya. Iya, betul sekali Miss Lucy. Nah, di K2-nya mereka sudah familiar, sudah bisa klik sendiri itu tombol-tombol yang ada, dan juga sudah harus juga belajar untuk readiness. Jadi orang tua bisa memfasilitasi besok ini ya worksheet-nya, ini alat-alatnya ya, ayo kita sama-sama yuk siapin. Gitu. Jadi libatkan mereka sebagai bentuk memang tanggung jawab ya, mereka bukan udah duduk terus tinggal Mbak atau Mama udah siapin gitu, tidak. Jadi itu pun sudah dilakukan oleh orang tua sampai saat ini sudah sangat bagus itu ya Miss Lucy. Ya. Nah, Jadi pendampingan penuh di sini bukan berarti sepenuhnya diberikan kepada anak, tetapi orang tua mengawasi ya Miss Eva ya. Yang mungkin awalnya memang harus benar-benar penuh karena anak tidak tahu apa yang harus dia lakukan ya. Tapi kemudian setelah mengenal hal-hal tersebut, berarti orang tua memberikan kesempatan anak untuk bisa menggunakan ya. Dan orang tua hanya bisa melihat kemudian mendampingi gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya seperti di awalnya ya Miss ya. betul. Iya. Luar biasa kalau anak-anak bisa dari tahap itu, Iya. ketika jenjang selanjutnya pasti sudah lebih enak ya. Betul. Artinya kesiapan dan kemandiriannya itu sih yang kalau tadi ada benang merah dari tingkat TK nanti sampai SD, SMP, SMA. Karena kan kemandirian anak juga kita challenge-nya harus lebih lagi. Seperti apa pendampingannya juga pasti sudah bukan pure lagi kayak Miss Eva di sebelah harus nemani anak, melihati seperti itu kan ya. Jadi kalau di TK tentunya memang ada pendampingan penuh. Nah, bagaimana Miss Leli yang di SD nih, terutama di grade 2 dan seterusnya? Iya, itu tadi saya bilang tadi kan, alangkah memang ada benang merah yang tersambung artinya dalam setiap jenjang. Pendampingan apa sih sebenarnya yang kita orang tua bisa lakukan apalagi di jenjang SD. SD itu kan sebenarnya kelas 1 sampai kelas 6 artinya. Makanya saya bilang pendampingan yang bisa diberikan banyak dari orang tua adalah ketika dia jenjang kelas 1. TK ke SD peralihannya sangat luar biasa. Banyak sekali yang anak-anak jet lag. Artinya apa? Kesiapan dalam resource-nya mereka, learning materials. Artinya kan seperti itu ya. Maaf kata mungkin kadang-kala kalau kita onsite pun membaca mereka belum terlalu kan. Maksudnya gitu. Jadi ketika ini buku, Math Pupils Book, ada Math Workbook bahasa Indonesia. Banyak sekali buku-buku yang diperhadapkan dengan mereka. Untuk bisa recognize itu buku math, buku ini segala hal. Justru di sini kita sebagai orang tua nih, karena saya mengalami sendiri, ya kan saya juga punya anak dari jenjangnya dari TK, SD sampai SMP ya. Jadi seperti itu. Yang perlu kita tanamkan adalah ketika di grade 1 2 itu memang kalau kita bilang ya pendampingan yang kita berikan artinya latihlah anak kita untuk lebih mandiri. Seperti penggunaan Teams, saya juga melihat seperti itu. Saya sangat luar biasa loh lihat anak-anak. Sebenarnya kan mereka itu menggunakan kecanggihan teknologi ini lebih katap dari, ya terus terang ya. Sekali gini mereka bisa tahu exploringnya mereka luar biasa. Karena keinginan tahu mereka adalah masa-masa usia yang seperti itu kan. Jadi mau mencoba. Jadi pendampingan yang pertama adalah kalau saya bilang tanamkan aja ngobrol untuk lebih mandiri. Ya seperti itu ditemenin.
Artinya ketika bekerja pun pendampingannya bukan berarti ketika online, tapi dipersiapkan. Makanya saya bilang ketika weekend, at least kita ini loh nak, minggu depan kita belajar ini, dipersiapkan. Jadi tahu, seperti tadi misalnya Pak bilang, ada spot area yang memang dipersiapkan untuk dia bisa setiap saat bisa belajar online. Itu sangat mendukung banget ya sebenarnya kalau kita bisa memberikan. Tapi kan kita mengerti ya, kondisi rumah per rumah seperti apa, kita juga tidak bisa memaksakan. Kita juga, itu yang saya lihat di India, jadi tetap harus juga, oh ya ini anakku. Jadi kita orang tua kan lihat, paling tidak dia sudah bisa. Ketika gurunya, oke, everyone take this book, dia ready. Ini. Ketika pengerjaan upload, pendamping kedua adalah pelatihan. Yang paling susah itu sebenarnya kalau jenjang kelas 1-2 adalah untuk mengupload atau mengunggah tugas-tugas. Itu memang benar. Makanya kita selalu kasih waktu, tidak apa-apa. Ketika malam mama papa pulang, kamu boleh minta tolong. Seperti itulah peran kita orang tua. Tidak salah ketika pulang lelah, oke anakku, apa ya? Jadi mama tadi bisa suruh ini loh, ayo kita unggah foto hasil anaknya. Jadi lakukan. Itu sih yang aku lihat, tanamkan kemandirian, terus komunikasi kan jadi terjalin. Artinya ada cek dari orang tua seperti itu, yang kalau misalnya kita bekerja, kita paling tidak spend waktu untuk mereka, apa sih yang sudah anak lakukan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kasih tadi motivasi. Benar sekali Miss. Ya, karena apa? Oh, high five. Itu hal-hal simple loh. Hal-hal simpel yang mungkin pendampingan yang orang tua bisa berikan. Wow, it's great gitu ya. Hari ini kamu ini, mame, tadi aku ujian bisa gini lah. Oh, high five. Terus, mame, aku udah bisa belajar ini loh. Apalagi kalau misalnya kelas 5, kelas 6, jenjang yang apa ya, kalau dibilang dari usia sudah mulai kayak mau mencari apa ya Miss Deti ya, mencari jati diri atau apa. Jadi ketika on cam atau apapun sudah mulai ada rasa malu biasanya. Karena anak-anak mulai pra remaja itu kan sudah muncul rasa malu gitu. Jadi Miss Rally tadi itu yang dibicarakan itu misalnya kemandirian gitu ya. Kemandirian ini kan tidak hanya udah kamu udah bisa, kamu mandiri dan dibiarkan aja mau upload ini sendiri gitu kan, enggak ya. Anak punya masanya untuk bisa melakukan itu, tetapi tetap terus didampingi oleh mamahnya. Itu ya, siapapun sebenarnya anggota keluarga yang bisa membantu, karena kadang-kala kan ada yang bekerja di luar dua-dua, tapi mungkin ada yang salah satu juga. Itu sih sebenarnya mengkomunikasikan aja di antara anggota keluarga siapa yang bisa untuk bisa tapi paling tidak orang tua itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk melakukan itu tadi, memberikan waktu untuk pendampingannya. Artinya apa yang sudah anakku lakukan, ayo anakku apa yang kesulitannya, seperti itu. Bahasa komunikasi menarik banget memang ya, kalau menarik sekali. Anak itu sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Betul. Karena kita di dalam keluarga mengamati anak itu sejak kecil. Dan kalau kita melihat bahwa mereka mengalami perkembangan, itu sesuatu yang sangat membanggakan, dan akhirnya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kemampuan kepada orang tua untuk melihat perkembangan anak ini. Iya, terlebih tidak hanya anak-anak usia TK atau usia SD ya, tapi di masa-masa anak-anak yang udah SMP, SMA, tidak dibiarkan saja tentunya ya, dianggap mandiri, dianggap bisa, tetapi tetap membutuhkan dampingan dan bimbingan dari orang-orang di sekitarnya, terlebih orang tua gitu ya. Nah, Shalom Community pasti penasaran kan? Kira-kira bagaimana peran orang tua dalam kegiatan belajar anak, khususnya nih bagi anak yang sudah remaja. So, nantikan episode selanjutnya ya. Sampai jumpa di Light, listening to inspiring teaching and education. Bye-bye!